Assalamualaikum, balik lagi di Faiz Project ya. Jadi video kali ini saya mau coba tes dari ketiga oli samping, Motul, Ipon, sama PTT Challenger. Iponnya Ipon R2000 ya. Saya mau campur dengan bensin. Kira-kira mana yang paling bagus untuk bersatu antara oli dengan bensin ya. Oke, langsung aja. Nanti untuk takarannya ini kan kurang lebih sekitar 80-90 milian lah. Jadi saya takarannya pakai tutup botol olinya ya. Saya coba untuk PTT dulu. Oke, saya coba dicampurkan ya untuk PTT. Ternyata kalau PTT langsung menyatu ya sama bensin, bisa kelihatan. Untuk PTT bisa dibilang langsung menyatu dengan baik ya. Jadi nggak kelihatan kalau dia itu dimasukin ke bensin. Langsung lenyap kalau yang PTT. Sekarang kita lanjut untuk yang Motul ya. Kita lanjut pakai yang Motul. Kita ambil yang tengah. Oke, kita langsung masukin yang Motul. Bisa dilihat antara kedua oli ini, kalau yang PTT itu jadi agak kekuningan. Yang tadinya Pertalite ya, warna Pertalite, dia agak kekuningan karena udah tercampur langsung dengan PTT. Yang Motul juga sama, dia tercampur dengan bensin, tapi dia masih ada sisa di bagian bawah ini yang kelihatannya masih belum tercampur ya, karena ini belum diaduk, belum dikocok-kocok. Sekarang coba yang Ipon. Oke, kita coba yang Ipon ya. Dari video ini kalian bisa lihat nggak perbedaannya antara yang PTT, Motul dengan Ipon.
ini ketiga-tiganya nggak saya kocok ya, jadi hanya dijatuhkan langsung. Kalau dari ketiga oli samping ini, yang paling cepat bercampur dengan bensin itu ada di PTT. Ini paling cepat sama bensin nih. Dia bisa dibilang hampir hilang untuk endapan di bagian bawah. Kemudian untuk yang motul, dia masih ada sedikit banget endapan di bawah karena dia posisinya jadi, nah kelihatan ya, dia masih ada hijau di bagian bawah sini. Ini belum saya aduk. Kemudian untuk yang ipon, kalau yang ipon jelas terlihat karena salah satu penyebabnya dia warnanya merah juga ya, warna merah, jadi kelihatan banget. Cuman pada dasarnya walaupun dari semua oli samping ini warnanya berbeda, tapi yang bisa dibilang benar-benar menyatu itu ada di PTT. Sekarang kita cek tingkat kekentalan menurut datasheet dari ketiga oli ini ya. Nah, kalau dilihat dari kekentalan, kalau PTT itu 42% ya PTT. Kemudian untuk motul itu 71, untuk ipon R2000 itu 67. Berarti wajar kalau misalnya si PTT ini dia lebih cepat tercampur dengan bensin karena dia yang paling encer, hanya 42% ya viscosity-nya. Kemudian untuk motul itu paling tinggi viscosity di antara ketiga ini, tapi dia ada di urutan kedua, jadi tengah-tengah nih, padahal dia paling tinggi. Kemudian untuk ipon itu 67, dia paling terakhir, sedangkan di datasheet dia di posisi tengah-tengah antara ketiga oli ini ya. Jadi kalau misalnya dilihat seperti ini, itu saya juga nggak bisa membandingkan atau nggak bisa mengambil kesimpulan mana yang paling bagus ya, karena posisinya itu motul sama ipon itu beda-beda tipis ya. Yang ini 67, yang ini 71, yang ini 67. Tapi kalau dibandingkan PTT, wajar dia posisinya udah nggak ada sama sekali oli di sini di bagian bawah, karena memang posisinya dia paling encer. Untuk yang motul dia masih ada di bagian bawah sini karena dia viscosity-nya tebel. Tuh lihat, bisa kelihatan kan. Nah kalau misalnya kental ya kalau yang motul, kalau yang ipon itu di bagian bawahnya juga masih banyak, jadi dia nggak langsung menyatu ya dengan bensin kalau misalnya nggak dikocok. Saya liatin yang lebih dekat lagi ya kameranya ya, coba. Nah, ini posisi jelasnya ya. Ini untuk si PTT, untuk ipon dia masih ada. Coba kalau saya angkat, nah dia masih ada tuh. Nah ini semuanya nggak saya kocok ya. Terus untuk ipon, untuk motul juga dia bagian bawahnya masih ada endapan ya, karena wajar dia kekentalannya itu 71%. Kalau ini PTT jelas udah tercampur sempurna ya. Sekarang coba kita aduk ya. Kalau ini nggak perlu diaduk juga kayaknya udah nyampur ya. Ntar ini tutupnya agak keluar nih. Oke, sekarang kita aduk ya.
Kalau ini udah langsung nyampur untuk yang PTT, kemudian yang motul. Oke, sekarang dia udah menyatu juga. Jadi warnanya kalau tadi hijaunya di bawah, sekarang udah sekeluruhan hijau ya. Kalau tadi kan cuma di sini doang hijau banyaknya. Sekarang yang ipon. Oke, sekarang udah menyatu sempurna semuanya. Jadi kalau misalnya tanpa dikocok masuk ke tangki bensin, cuma dikucurin doang misalnya, tanpa digerakin motornya atau tanpa digoyang-goyang, misalnya motor dalam keadaan parkir, paling bagus PTT, kedua motul, ketiga ipon. Tapi itu bukan sebagai patokan, karena nggak mungkin juga kalau motor nggak digerakin ya, nggak bisa digoyang-goyang, karena walaupun digoyang sedikit ini mereka langsung tercampur. Nah, sekarang untuk tes berikutnya adalah saya mau lihat posisi si ketiga ini disimpan minimal selama 24 jam atau mungkin 2 atau 3 hari ke depan. Itu apakah ada endapan ke bagian bawah atau enggak. Oke, kita lanjut nanti untuk proses berikutnya. Oke, dari ketiga oli samping ini saya udah simpen selama kurang lebih 4 hari ya. Jadi hasilnya itu tidak ada endapan sama sekali. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari warna itu tidak ada yang berubah. Jadi bisa dibilang kalau misalnya dari kualitas oli ini ketiganya bagus semua ya. Bagus semua. Karena yang menandakan salah satu oli bagus adalah bercampurnya dengan bensin itu larutnya sempurna ya, sempurna tanpa meninggalkan ada endapan-endapan atau berubah warna. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini hanya percobaan sederhana ya, jadi nggak terlalu jangan terlalu dijadikan sebuah patokan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.